Jami Abdiya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Februari 2022 dan bertepatan pula dengan hari raya mereka gitu, Imlek. Kita sama-sama masih selalu dilimpahkan oleh Allah dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian sambil menunggu terbitnya matahari kita iktikaf, kemudian kita gunakan untuk menuntut ilmu. Tidak lain harapan kita semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita, Qabasun min Nuril Qur'anil Karim, yang disusun oleh guru saya sendiri, Syekh Ali As-Sabuni. Yaitu berikut ayat yang sangat penting untuk kita memahami ini. Ayat yang ada dalam surat kita ini, suratun Nisa. Innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini ayat diberi judul oleh Tuan Musannif, yaitu judulnya, temanya hukmu man asyraka billah. Hukum seseorang yang menyekutukan Allah. Seorang yang menyekutukan Allah. Nah, ini nanti akan ada pembahasan mengenai kafir atau menyekutukan Allah. Kita baca dulu apa yang dikatakan oleh Tuan Musannif. Walamma kana amrul irtidadi aniddin, dan tatkala perkara al-irtidad aniddin, artinya irtidad keluar, murtad dari Islam keluar. Nah, nanti ada sebab-sebab seseorang dikatakan keluar dari Islam. Kita sering memahami yang namanya keluar dari Islam itu kalau seseorang menyatakan, mengumumkan, mendeklarasikan, mulai saat ini saya sudah tidak lagi beragama Islam. Saya akan memasuki agama apa nih? Hindu umpamanya gitu. Apalagi pakai ada acara-acara ditonton. Jadi yang namanya murtad itu bukan seseorang ngumumin gitu. Ada lagi yang menyebabkan orang murtad. Nah, ini yang perlu kita pahami, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang murtad namun kita nggak sadari kalau itu murtad gitu ya. Lamma kana amrul irtidad, tatkala perkara murtad aniddin, ya, keluar dipandang gitu, dipandang oleh Allah, oleh agama bahwa dia udah keluar. Ini perkara ini azim, artinya sangat besar. Maksudnya perkara besar tuh dosanya besar gitu, bukan perkara, dosanya besar. Indallah, di sisi Allah, aziman fazi'an, besar dan fadhi, ya, artinya besar dan buruk di sisi Allah. Kenapa ini irtidad dikatakan dosa besar? Tidak ada dosa sebesar itu, paling besar biangnya dosa gitulah. Dia anahu a'zamul dzunub, karena syirik itu, kafir itu, irtidad itu adalah dosa besar, dosa paling besar. Akbarul jaraim, kejahatan yang paling besar. Oleh karena
Nah, jadi oleh karena syirik, kafir, murtad itu dosa yang paling besar, maka dzakara ta'ala ba'dahu hukma man kafara. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebut sesudah menerangkan hukum orang yang kafir dan orang yang syirik, Allah bilang apa nih? Ini yang menunjukkan bahwa syirik, kufur, murtad itu dosa besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Nah, ini hukumnya. Kalau yang tadi kan mengenai dosa syirik itu dosa paling besar. Nah, hukumnya apa? Hukumnya itu, hukumnya adalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Masyaallah ya. Allah tidak mengampuni itu. Allah tidak memberi ampun kepada seorang hambanya yang menyekutuinya gitu. Menyekutuinya ini perlu juga diketahui apa itu menyekutuinya gitu. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Nah, dan Allah ampuni dosa selain itu. Nah, kalau syirik, kafir, murtad enggak diampuni. Kalau lainnya diampuni walaupun sebesar apa itu dosa. Walaupun pernah membunuh orang 100. Masyaallah, bunuh orang 100. Mula-mula 99 gitu, kena dikesel ya. Kesel tambahin NATO. Jadi 100. Masyaallah, bunuh orang 100 masih diampunin. Tapi kalau ini nih enggak. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi hamba yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, nah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang menyekutui Allah, nah, orang itu dolanya bukan dola biasa, bukannya dola yang biasa, dolalan ba'ida. Nah, itulah firman Allah yang menyatakan hukum orang yang syirik, yang murtad. Ya, kalau kita bilang nggak diampuni, ya nggak ampuni. Tapi ada cara untuk diampuni, ada. Balik lagi ke Islam gitu. Kalau hanya sekedar istighfar aja nggak. Fakullu dzambin yumkinu ayyakuna, fakullu dzambin yumkinu ayyughfara, kullu dzambin yumkinu ayyughfara gitu. Itu bacanya. Setiap dosa, ini artinya menafsirkan ayat tadi. Setiap dosa bisa diampuni gitu. Setiap dosa bisa diampuni oleh Allah, illal isyraka billah. Nah, kecuali tadi itu menyekutukan Allah. Wa juhuda ibdalihi wa in'amih, mengingkari ya, karunia Allah. Apa itu karunia Allah? Yang dimaksud karunia Allah ini iman. Iman sama Allah. Fa innal isyraka billah aslu kulli syarr. Ini kenapa syirik ini, kafir ini adalah dosa paling besar sehingga Allah enggak ampuni, karena syirik ini adalah dasarnya segala kejahatan. Aslu kulli syarr. Dasar apa dasar? Akar gitu, akarnya, dasarnya segala macam, sumbernya lah gitu, segala syar. Aslu wa masdaru kulli jarimah, sumber dari segala macam kejahatan yartakibuhal insan, yang dilakukan oleh manusia. Fa innal musyrika wa innal musyrikal kafiru bi wujudillah. Karena seorang yang tidak percaya dengan adanya Allah, atau percaya sama Allah tapi disekutuin sama yang lain gitu ya, la yatawarra'u an fi'li kulli qabih. Mereka orang seperti itu tidak malu-malu lah ya, melakukan segala macam keburukan. Wa amali kulli kufrin, melakukan segala kemungkaran. Wa amali kulli munkarin. Nah, itulah kenapa dikatakan sumber ya, sumber kejahatan, karena mereka yang tidak percaya Tuhan Allah, menyekutukan Allah, dia tidak takut-takut, tidak malu-malu melakukan segala macam perbuatan yang buruk, yang mungkar.
Oleh karena itu, walihadza syaddadallahu al-iqaba 'alal kafir. Oleh karena itu Allah beratkanlah hukumannya terhadap orang kafir. Di antaranya di sini adalah belum lagi ntar di akhirat, yaitu lam yakbal fihi syafaat. Tidak diterimanya syafaat, atau lam yukbal fihi syafaatun. Artinya enggak akan bisa ditolong, enggak akan bisa ditolong. Kama qala ta'ala di dalam ayat yang lain, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak akan ada manfaat guna syafa'atus syafi'in, syafaatnya orang yang Allah izinin memberi syafaat. Nanti di akhirat ada orang-orang tertentu yang Allah berikan izin nolongin orang lain gitulah. Nanti di hari kiamat ada hamba-hamba Allah yang Allah beri izin nolongin orang lain seperti Nabi Muhammad ya. Nah, walaupun diberi izin nyapaatin khusus sama orang kafir nggak bisa ditolong gitu ya. Walaupun Nabi Muhammad diberi izin nolongin, kalau soal kafir nggak bisa. Nah, jadi di dunia tidak diterima tidak diampuni, di akhirat tidak akan bisa ditolong oleh siapapun. Nah, itulah kesimpulan daripada ayat yang berbunyi innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, agar supaya kita lebih jelas memahami ya kata-kata syirik, kata musyrik, kafir, murtad. Ini ada kitab juga nih. Ini yang ngarang guru saya juga, jadi nyambung jadinya. Ini yang ngarang ini Ahmad Izzuddin Al-Bayanuni. Ini guru saya juga. Ini beliau sendiri yang ngasih bukunya buat saya. Sedikit kita memahami. Beliau mengatakan al-kufru atau anwa'ul kufur, macam-macam kekafiran. Al-kufru salah satu anwa'. Kafir ada 3 macam. Satu namanya al-kufrul jahli. Kafir ya. Tentu sebelum ada macam-macam definisi dulu dah. Ya. Apa makna al-kufri, apa itu kufur gitu, apa itu kufur? Al-kufru maknahu lughatan as-satru wa taghtiyah. Menurut bahasa kufur itu artinya tutupan. Ya. Makanya ada kaper, buku kan ada kaper. Ini kaper. Karena ini ditutup, buku di kaper tuh. Ya. Ini bahasa Arab tuh. Jadi orang Inggris nggak punya bahasa itu. Kaper kan bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris, bahasa Arab. Al-kafru at-taghtiyah. Ya. Ada ban mobil namanya apa? Kaper juga kalau nggak salah. Hah? Iya bahasa Inggrisnya kaper juga itu, karena dia nutupin. Ya. Ini menurut bahasa al-kufru itu nutup. Nah sekarang ada yang bertanya, kenapa orang yang tidak beriman sama Allah dikatakan kafir? Ada kaitan nggak? Ada kaitannya tidak dengan makna bahasa. Ada. Karena orang kafir itu menutupi segala sesuatu. Ya gitu. Apa itu menutupi apa? Kebenaran gitu. Kebenaran ditutupin. Apa itu kebenaran? Adanya Allah. Wah itu ditutupi. Nah ada kaitan. Malam dikatakan kafir itu. Sumiyal lailu kafir. Kenapa malam dikatakan kafir? Li'annahu yughatti kulla syai'. Karena malam itu menutupi segala sesuatu yang nampak di siang hari. Ini malam kafir itu. Zari' petani. Ya, petani dikatakan kafir, ya. Kenapa? Karena petani itu menutup apa? Itu biji-bijian. Orang menandur padi, gitu gabah kan, gabah ditaruh di mana? Di tanah kan ditutup, sehingga ntar. Nah, itu Allah Taala yang namain kalau petani itu kafir gitu. Allah bilang di dalam Quran suratul Hadid ayat 30 Allah bilang
kamasali ghaisin a'jabal kupara nabatuhu ngene. Kamasali ghaisin a'jabal kupara di sini palah. Palah nabatuhu ya. Jadi seorang petani ketika melihat ya hasil tanamannya ini tumbuh ya dengan sebab Allah taala turunin air hujan. Kufar dengan arti palah di sini ya. Baik. Nah, sekarang itu kufur lughatan. Nah, sekarang kufur makna. Istilah yang kita maksud nih. Yang kita maksud tadi itu dosa besar apa itu? Yaitu ingkaru syai'in mimma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kafir itu mengingkari. Apa mengingkari? Enggak percaya lah kalau gitu. Kalau mendustakan, mengingkari, tidak percaya apa-apa yang dibawa oleh Nabi, maksudnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wasala ilaina, dan sampai kepada kita berita itu bitorikin yakiniyin qati'in. Nah, enggak semua yang disampaikan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi dan sampai beritanya dengan torik yakin dan qati'. Nah, ya. Dengan dalil yang qat'i, yang yakin, yang qat'i. Nah, baru dikatakan yang tidak percayanya itu dikatakan apa? Kafir. Kalau torikin yakiniyin qati'in. Ya, hadisnya lah ya. Ya, kalau melalui Al-Qur'an jelas ya. Melalui Al-Qur'an jelas ya, dalil qat'i. Nah, tapi kalau hadis yang mutawatir, kalau yang disampaikan oleh Nabi itu dia nggak percaya, kafir itu ya. Nah, waman kafara bi syai'in mimma yajibul imanu bihi yusamma kafiran. Nah, orang yang tidak percaya dengan yang Allah dan Rasul wajibin kita beriman, dia kagak percaya, kafir. Nah itu ya. Kan ada rukun iman. Nah, itu kan yang sesuatu yang memang wajib dipercaya itu di antara pokok-pokoknya. Nah, itulah pengertian kafir. Nah, sekarang kita ingin tahu lebih lanjut bahwa kafir itu ada 3. Satu namanya al-kufrul jahli. Kafir jahil. Jahil itu artinya bodoh gitu. Kenapa dikatakan bodoh? Sababuhul ghaflah ya. Anil ayati dalla ala wujudillah. Nah, bodoh itu dia tidak menggunakan akal. Ya. Kan Allah dan Rasul ketika Allah memerintahkan hambanya, Rasul memerintahkan umatnya beriman, tidak hanya perintah-perintah, tidak hanya perintah-perintah mengimani yang gaib, tapi kasih dalil akal. Nah, itu gunakan akalmu. Jadi gunakan akal. Jadi semua yang diperintah untuk kita imani disampaikannya itu melalui dalil akal yang masuk di akal gitu ya. Pikirin gitu ya. Enggak ada yang tidak masuk di akal, semua masuk di akal. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang udah dikasih akal tidak menggunakan akalnya untuk mengimani, berarti dikatakan kufur jahli. Ya. Kufur dengan sebab kebodohannya. Bukan artinya kebodohannya, akal Allah kasih akal dia nggak gunakan. Itu namanya apa? Bodoh ini ada 2, ada jahlun basit, ada jahlun murakkab gitu. Basit itu artinya apa itu? Bodoh yang agak ringanan dikit ya. Bodoh jahal artinya dia ngakuin kalau dia bodoh, nah gitu ya. Tapi kalau anak jahlun murakkab, ya, nah ini ya. Baik. Nah, sekarang ada orang nanya apa itu bodoh gitu. Bodoh itu apa itu? Yaitu apa? Bodoh itu apa? Bodoh artinya dia meyakini sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Nah, itu namanya bodoh ya. Baik, kita nggak terlalu ke sana ya. Itu namanya jahal apa?
Orang bodoh, orang kafir disebabkan bodoh. Kenapa bodoh? Karena tidak menggunakan apa? Akal. Contoh bawahnya. Ada orang kafir ya tidak percaya Allah Ta'ala kuasa gitu. Kuasa menghidupkan hambanya yang sudah mati, sudah hancur gitu. Nggak percaya. Kenapa? Kata mereka, masa iya kita udah jadi tanah bisa hidup lagi gitu kan. Nah ketika Allah Ta'ala perintah kita mengimani, ya Allah kemukakan dalilnya ya. Allah bilang apa itu ya. Kata Allah Ta'ala wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Wah ya. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Ada seorang musyrik, seorang kafir namanya Al-As bin Wa'il gitu, membawa tulang. Ya, udah dihancur-hancurin tulang manusia, dihancur-hancurin depan Nabi. Kata siapa dia? Al-As bin Wa'il, wah Muhammad, siapa yang bisa ngidupin tulang? Ini kebodohannya sehingga dia nggak percaya kalau Allah kuasa. Allah bilang wa nasiya khalqah, ini aja udah dalil akli. Dia mengatakan begitu karena dia itu lupa dengan asal kejadiannya. Wa nasiya, nah ini aja dalil akli. Kalau dia ingat asal kejadiannya dia percaya. Apa itu? Dulu kamu nggak ada. Gitu. Seandainya dulu kamu ingat asal kejadian kamu, pasti kamu akan beriman. Nah ini contoh bahwa dia itu bodoh. Kalau dia gunakan otak bisa. Yang kedua, kufur juhudi. Apa juhudi? Inadi. Kufur bukan karena bodoh, dia tahu gitu. Dia tahu Allah itu ada, dia tahu Allah kuasa. Dia tahu Islam itu benar, dia tahu iman itu benar, tapi dia tidak mau masuk Islam. Nah, dia tahu tapi enggak, namanya ingkar juhudi ya. Nah, beda kan, kalau yang tadi kan memang bodoh. Apa sebab bodoh? Enggak menggunakan otak. Nah, kalau ini ingkari juhudi, tahu itu udah tahu ya. Nah kenapa kok udah tahu tapi nggak mau mengakui? Nah, ada sebab. Yang pertama disebabkan karena sombong, ya. Dengan sombong akhirnya dia nggak mau. Nah, seperti mana contohnya? Seperti Fir'aun. Fir'aun, ya. Tahu itu Nabi Musa benar gitu. Nabi Musa benar. Nah, sombong sehingga kesombongannya dibilang mengaku dirinya itu Tuhan, ya. Yang bilang sombong itu siapa? Allah sendiri. Allah bilang pastakbaru wa kanu qauman alin faqalu anu'minu li basyaraini mislina wa qaumuhuma lana abidin. Nah sombong ini mereka itu. Kenapa mereka? Fir'aun nama bala tentaranya gitu. Ya kan bala tentara ngikutin dianya. Nah, makanya mereka itu sombong. Kata mereka, anu'minu li basyaraini mislina, apa kita percaya dengan dua orang kayak model kita ini, maksudnya dua orang Nabi Musa sama Harun, ya. Qaumuhuma lana abidin, sedangkan anak buahnya Musa sama Harun itu jadi hamba kita. Masa iya kita mau percaya apa yang disampaikan oleh dia? Itu anak buahnya semua hamba kita, kan Bani Israel di Mesir itu jadi hamba. Ini sombong. Ya. Di antaranya sombong. Di antaranya ada lagi yang disebabkan inat ini, di samping sombong, di samping itu lagi disebabkan kena hubur riyasah, hubur dunya, wal khauf min zawaliha, suka dengan kedudukan. Suka dengan kedudukan. Seandainya dia beriman gitu, nah nanti kedudukannya hilang. Nah, ya. Khauf min zawaliha, takut kalau dunia dan kedudukan yang dimiliki hilang. Nah ini sebab kufrul juhudi nadi. Seperti mana? Kalau yang tadi kan sombong ke Fir'aun. Nah kalau takut kedudukannya hilang, seperti Herakles. Kalau bilang Hercules. Siapa itu Herakles? Raja Romawi. Nah, Raja Romawi pada waktu zaman Nabi. Nah kenapa tadi dikatakan dia tahu gitu? Memang Raja Romawi tahu Raja Romawi itu akan kebenaran Nabi. Taunya dari mana? Ya, yaitu
ba'da ma dhahara lahu sidqun nabi. Dia tahu kalau Nabi, Nabi ngirim surat jadinya. Nabi ngirimin surat kepada Hirokal. Di dalam isi surat ngajak Hirokal beriman. Bukan hanya Hirokal, banyak raja-raja dunia penguasa kirimin, di antara yang kirimin Hirokal. Baca surat Nabi ngajak. Dia kan Hirokal beragama Nasrani, baca kitab Taurat, baca kitab Injil. Ya. Di dalam Taurat dan Injil itu terdapat itu, bahwa Nabi akan Allah mengutus seorang Nabi terakhir yang namanya ada, sifatnya semua ada di dalam Taurat dan Injil. Saat Hirokal baca surat Nabi, mungkin ini nih yang disebut dalam Taurat dan Injil gitu kan, tapi kan beliau belum membuktikan apa benar nih yang ngirim surat orang yang dimaksud di dalam Taurat dan Injil. Itu Abu Sufyan kan orang musyrik itu. Jadi setiap kali dagang dari Mekah ke negeri Syam, pimpinan Abu Sufyan. Dagangnya di mana? Bukan di Syam, dagangnya ke Syam. Syam itu kan wilayah termasuk jajahannya Hirokal Syam. Jadi Raja Hirokal ini tahu kalau Abu Sufyan itu pamannya Nabi, tahu tuh. Kena sering ke Syam. Maka waktu Abu Sufyan bawa rombongan dagang ke Syam, raja suruh mampir kemana? Ke sana, ke Roma. Ingin tahu sebetulnya siapa ini Muhammad yang bikin surat, apa cocok nggak sifat-sifatnya seperti yang beliau ketahui di Taurat. Karena Abu Sufyan dia itu waktu itu musyrik, kafir. Abu Sufyan ketika ditanya bisa aja bohong, bisa kan bohong? Karena Abu Sufyan malu, karena kan beliau bukan sendiri nih. Abu Sufyan tuh bersama pembesar orang-orang kafir ke sono, ke dagang itu, bukan sendiri. Karena dia malu sama yang lain, ketika ditanya oleh Hirokal dia jawab dia jujur. Siapa namanya yang Muhammad bin Abdullah? Cocok ini dalam hatinya Hirokal, cocok. Namanya Muhammad bin Abdullah. Walaupun di sana namanya Ahmad apa, sama dah. Tanya lagi. Dia ini waktu lahir punya bapak enggak? Kagak punya. Bener. Dalam hati Hirokal bener. Semua sifat-sifat yang ada di Taurat ditanya sama Sufyan, Abu Sufyan bilang iya. Masya Allah. Nah, di sinilah tadi buktinya kalau Hirokal itu beriman bukan karena dia nggak tahu. Dia bukan nggak tahu itu, Abu Sufyan yang kasih tahu. Semua apa yang sifat yang ada di Taurat terbukti. Nah, kenapa nggak beriman? Sampai Hirokal mengatakan sebelum Abu Sufyan meninggalkan istana, kata Hirokal, kalau kamu apa yang kau katakan ini benar, dia akan memiliki dunia ini. Kenapa? Dia tahu melalui Taurat dia akan menguasai ini. Daerah saya akan dikuasai kalau apa yang kau katakan benar. Berarti kan Abu Sufyan bukan Abu Sufyan, Hirokal itu tahu. Kenapa? Takut hilang. Apanya? Takut hilang. Itu Hirokal. Nah, itu kan tadi kufur juhudi ingkari. Ada yang ketiga namanya kufur hukmi. Kafir hukmi, murtad hukmi, apa itu ya? Yaitu dia menyatakan, orang Islam menyatakan ya, baik itu melalui hati atau ucapan ya, yang menyatakan yang ungkapannya, perbuatannya itu al istighfar bima yajibu ta'zimuhu, apa itu, meremehkan. Meremehkan yang wajib diagungkan, melecehkan. Ini ya. Melecehkan. Apa itu? Menistakan. Gitu bahasa sekarang ya. Menistakan. Itu kafir, itu syirik ya. Tuh. Meremehkan, menistakan. Menistakan, meremehkan ajaran Islam. Ini kafir itu ya. Baik itu dengan hati atau dengan ucapan atau dengan perbuatan. Masya Allah.
ajaran Islam nggak relevan, gitu ya. Nah, contoh ya. Nah, jadi ada yang apa itu pakai hati, ada yang pakai ucapan, ada yang pakai apa perbuatan. Itu namanya mukafir, hal-hal yang membuat seseorang menjadi kafir walaupun awalnya dia Islam ya. Contoh ya, keingkaril khaliq, mengingkari adanya sang pencipta atau sifat-sifatnya ya. Atau mengatakan kalau Tuhan itu punya anak, punya bini ya, atau Tuhan itu punya jasad. Nah ini termasuk apa ini? Nah, termasuk apa namanya tadi kafir i'tiqadi ya. Ada kafir i'tiqadi, kemudian ada kafir yang dengan ucapan tadi itu ya. Ucapan. Nah ini termasuk ucapan, termasuk juga ya mengingkari sesuatu yang dapat diketahui dengan ilmu doruri. Nah, ya. Apa itu ilmu doruri? Ilmu doruri adalah ilmu yang dapat diketahui tanpa mendalami gitu ya. Seperti sholat. Nah, sholat anak kecil juga semua tahu kalau sholat itu rukun Islam. Ya perlu monodalilnya apa semua pada tahu. Ketika seseorang mengatakan kalau sholat udah tidak wajib atas dirinya gitu. Nah kafir itu, karena dia mengingkari sesuatu yang dapat diketahui kewajibannya melalui ilmu doruri. Puasa, sholat, puasa, murtad gitu ya. Itu yang diperintah, demikian juga yang dilarang. Ketika diketahui larangan itu dengan ilmu doruri ya, riba umpamanya, kan riba ilmunya ilmu doruri, siapa juga tahu kalau riba itu, kalau dia udah menganggap riba itu boleh. Nah ya, khamr, itu kan diketahui dengan ilmu doruri, anak kecil juga tahu kalau minum khamr nggak boleh bunyi, dia bilang boleh ya. Nah itu juga termasuk apa, irtidad. Ini banyak nih ranah ini, banyak nih ranah ini ya, mengingkari sesuatu yang dapat diketahui dengan ilmu doruri. Nah kemudian ada ini kufur i'tiqadi, kufur qauli, kufur fi'li. Nah, kufur fi'li perbuatan ya. Apa itu kufur perbuatan ya? Kufur perbuatan itu ya seperti apa ya? Ya perbuatan ya. Kata liki solib ala sodar umpamanya ya. Dia pakai apa? Pakai salib di kalungnya, di dadanya pakai salib. Itu kan salib itu keyakinan umat lain. Ya, kalau dipakai, nah itu namanya kufur fi'li. Ya. Ya. Iklan tuh tadi tuh ya. Iklan mengumumkan kalau dirinya dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya apa itu tadi ranah-ranah yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau menjadi apa, syirik. Nah inilah ya itu melecehkan. Nah melecehkan agama. Nah itu walaupun dia orang Islam, kalau dia melecehkan agama ya, nah itu sudah dikatakan dia itu termasuk apa, syirik ya. Baik, tadi dikatakan apa itu ayatnya, wa may yusyrik billah, apa itu tadi, orang yang syirik sama Allah nggak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah di dalam Al-Qur'anul Karim bukan hanya ayat itu saja yang menunjukkan syirik itu luar biasa. Di antaranya adalah firman Allah, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguhnya telah kafir. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan kafir, bukannya non muslim, kafir ya. Orang yang mengatakan bahwa Allah ada tiga gitu. Dan lagi, wa ma min ilahin illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa illam yantahu amma yaqulun, seandainya mereka tidak mengakhiri apa yang mereka katakan,
mengakhiri artinya tidak tobat sama Allah, tetap pendiriannya. La yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Maka mereka akan disentuhkan, maksudnya akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat pedih. Ini ada dalam ilmu balaghah. Siapa orang yang tidak masuk Islam lah, tidak beriman kepada Allah yang Maha Esa, maka orang-orang kafir. Nah, padahal kan harusnya maka mereka akan masuk neraka. Kenapa? Maka orang-orang kafir, padahal kayaknya seperti orang kafir yang lain gitu. Padahal dia juga yang maksud. Ya. Ini izhar maqamul idmar namanya. Allah menyebut dengan isim zahir padahal harusnya pakai isim domir. Apa itu? Nggak ngerti bahasa nahu. Kalau udah disebut nggak usah sebut namanya lagi, cukup pakai nya aja. Saya melihat Muhammad di jalanan, ya, dia sedang naik kendaraan, dia di dalam kendaraan makan. Jadi karena Muhammad udah disebut, kalau memang omongannya belum terakhir nggak perlu Muhammad disebut berulang-ulang. Maksud, saya ngelihat Muhammad lagi di jalanan, Muhammad di dalam mobil lagi makan, ya. Nggak usah Muhammad, cukup dengan apa itu? Namanya domir. Nah, iya kan? Saya ngelihat Muhammad di jalanan, dia gitu. Dia itu isim domir, kembali pada Muhammad, nggak perlu Muhammad diulang-ulangi. Dia lagi jalan, dia di jalanan lagi naik mobil sambil makan. Dia kembali pada Muhammad. Nah ini tadi. Siapa orang yang ya, mengatakan ya Tuhan, ya ada Tuhan selain Allah lah gitu. Apa tadi seperti definisi kafir. Dia tidak mengakhiri keyakinannya itu, maka orang-orang kafir kan beda. Masa orang-orang kafir kenapa dikatakan enggak maka mereka? Nah ini artinya mereka itu kafir gitu ya. Mereka itu hukumnya kafir. Mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Banyak sekali nih. Siapa yang menyekutukan Allah maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Yang tadi wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima ada dalam surat An-Nisa ayat 48. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida adanya di dalam surat An-Nisa ayat 116. Man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Orang yang syirik Allah haramkan atasnya surga. Al-Maidah ayat 72. Nah, itulah serangkaian ayat-ayat tuh yang yang menyatakan bahwa syirik ini luar biasa. Kita berbicara lagi mengenai kufur dan syirik ini luar biasa. Jadi janganlah kita anggap yang namanya kafir itu ya orang kafir itu sendiri yang memang semulanya kafir belum masuk Islam. Demikian juga ada orang yang sudah mukmin, sudah beriman, kemudian bisa jadi keluar dari ranah Islam disebabkan karena tidak menjaga hatinya, tidak menjaga ucapannya, tidak menjaga perbuatan, sehingga dia itu dianggap sudah keluar dari Islam, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bukan hanya seseorang yang menyatakan kalau dirinya udah pindah agama gitu. Itu bukan hanya itu yang dikatakan murtad, walaupun dirinya masih mengaku dirinya Islam, tetapi kalau hatinya, perbuatannya dan ucapannya, nah itu sudah mengindikasikan, nah itu sudah dikatakan termasuk orang yang melecehkan itu ya, menistakan, melecehkan sesuatu yang mesti dihormati, diagungin, semua orang udah pada tahu, dilecehkan. Nah itu juga. Atau seseorang dikatakan menyekutukan, sebab di dalam kalimat tauhid kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang benar disembah
Jadi kalau la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan yang benar disembah. Bukan tidak ada Tuhan yang disembah gitu. Tidak ada Tuhan yang benar disembah. Kalau Tuhan yang tidak benar itu banyak ya. Tuhan yang memang benar disembah nggak ada kecuali siapa? Allah. Nah, tidak cukup sampai situ. Esa. Nah, kemudian la syari, tidak ada sekutu baginya. Harus dilanjutin. Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Walaupun kita mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita, tetapi dalam keseharian kita masih saja kita menyekutukan. Tuh, menyekutukan apa tuh Nah, ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita menyekutui tapi kita enggak paham kalau itu apa menyekutu. Ini harus ditahu. Sekutu apa itu sekutu? Bukan sekutu apa nih? Kan ada rambut ada kutu. Sekutu. Tidak ada Tuhan yang menyamainya lah gitulah. Sekutu menyamainya. Nah, kalau kita masih menyamai selain Allah, kita samain nama Allah. Nah, berarti kita itu apa tuh? Menyekutui, nyamain. Nyamain apanya gitu. Nah, ini nyamain apa? Banyak mengkultuskan gitu. Mengkultuskan. Nah, kan sesuatu yang dikultuskan tidak boleh kita mengkultuskan kecuali Allah. Tapi kalau kita menganggap ada suatu benda ya apa itu kita samain dengan Allah, itu memang menyekutui. Ya. Apa itu kultus sesuatu yang memang tidak bisa dilakukan kecuali Allah gitulah. Nah, itu namanya mengapa itu kalau bahasa kita mengkultus, mengkeramatkan. Mensaktikan, nah kira-kira gitulah. Mengkeramatkan, mensaktikan, sebab yang keramat hanya Allah. Ya gitu. Yang keramat hanya Allah. Yang bisa memberi berkah hanya Allah. Ayo kan. Apa lagi? Keramat, berkah, sakti. Yang hanya sakti hanya. Nah, kalau kita menganggap ada suatu benda sakti, nah berarti ini apa itu? Mengikuti itu sekutu tuh. Ya gitu. Ya sakti. Ya, apa itu sakti? Ya. Nyembuhin penyakit, nah itu kan sakti namanya. Ya. Nyembuhin penyakit, nah itu namanya menyekut. Kalau lain dengan sabab, ya. Kalau sabab ini kan, kalau sebab ini diketahui sebab itu melalui tajribah. Nah, apa itu tajribah? Uji coba. Dari uji coba itu dapat kita tahu sebab. Nah, kita bilang dengan sebab ini penyakit saya sembuh. Nah, itu boleh. Dari mana tahu sebabnya? Kena uji coba dari nenek moyang. Ngasih tahu. Kalau ente batuk makan cekok apa? Nah, daun saga gitu. Dari mana taunya? Kalau di dalam daun saga itu ada obat batuk dengan uji coba. Ya. Kalau zaman sekarang namanya laboratorium. Dengan penelitian. Nah, ini nggak perlu uji. Kalau uji coba kan waktu lama. Tapi kalau ada batu ponari, emang diuji coba. Orang pada datang pada bawa air ngerendam batu ponari. Emang batu ponari udah pernah diuji coba, udah pernah diteliti melalui laboratorium. Kalau di dalam batu itu Allah titipin obat penyakit. Nah, ini contoh. Nggak kan? Nah, berarti ente mengkultuskan batu itu. Ya, beda dengan kalau sebab itu ada uji coba, ada apa. Ya, sebagai contoh ya. Itu keris ngomongnya. Kalau ente keris ini megang keris batu cincin gitu. Ente apa tuh ya? Jadi murah rezeki. Masya Allah. Emang udah ada uji coba gitu. Di dalam batu itu ada inian. Nah, bisa buat rezeki ya. Seandainya seandainya orang megang keris ya, kata yang jual nih supaya laku, kalau ente punya keris ini ente ditembak nggak nempan. Masya Allah. Seandainya terbukti ente megang keris ditembak nggak nempan, seandainya itu ente jangan tertipu, bisa jadi
Kena keris itu ada setannya gitu. Jadi setannya lah yang menangkis peluru supaya ente enggak apa? Mau supaya orang syirik dengan orang apa? Mempercaya apa itu? Keris itu setan itu seandainya gitu ya. Karena enggak ada menurut penelitian kalau keris itu bisa apa? Bisa apa namanya? Kebal. Nah itu. Ini nenek moyang kita ini kan dulu nenek moyang kita kan bukan beragama Islam, dulu kan berasal dari agama ini. Jadi keyakinan yang apa ini yang dulu pernah itu belum terkikis habis ya. Ini harusnya tugas-tugas para guru-guru ulama-ulama yang nerangin gitu. Ini adalah apa warisan dari nenek moyang yang bertentangan dengan harus itu ya. Itu jadi kepercayaan yang apa tuh? Nah, yang diwarisi sampai sekarang masih ada, itu termasuk mengkultuskan ya. Itu termasuk menyekutukan. Pernah terjadi gerhana matahari pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Terjadi gerhana matahari bertepatan dengan kematian anak beliau Ibrahim yang ibunya Maria Kiptiah. Bertepatan terjadi. Ada orang mengkait-kaitkan gerhana matahari disebabkan karena kematian anak Nabi Muhammad, Masya Allah. Ada yang mengaitkan dengan kematian orang besar, lahirnya orang besar. Langsung Nabi kita khutbah ya. Kata Nabi bahwa gerhana ini ayatun min ayatillah. Allah ingin menampakkan kekuasaan. Enggak ada hubungan dengan apa tadi? Ada di tengah-tengah masyarakat kita kalau gerhana matahari, kalau orang sedang hamil mesti nyungkep di bawah apa? Di bawah tempat tidur gitu. Kalau enggak gitu ntar anaknya belang. Ini contoh mengkultuskan matahari. Emang matahari buat bisa belangin orang? Ada orang mau hajatan, gulem. Tusuk apa? Cabai sama bawang ditusuk supaya hujan jangan turun. Ya kalau kita nggak contohin gini kan nggak paham gitu. Emang cabai sama bawang bisa ngusir hujan? Kalau ente mau minta hujan di Allahumma hawil wala alaina, Allah mintanya sama bawang ya. Nah itu contoh tuh mengkultuskan tuh, mengkeramatkan. Nah, itu syirik sebab mengusir hujan nggak bisa kecuali Allah, belangin orang nggak bisa kecuali Allah, ngewapatin seorang tidak bisa kecuali Allah. Nah kalau dikait-kaitkan, nah itu contoh tuh menyekutukan, bukan hanya sekedar orang sekutu nyembah berhala, bukan ya. Nah inilah ya contoh-contoh ya. Oleh karena itu ya kita harus periksa ya akidah kita, jangan sampai kita ini termasuk orang yang dikategorikan menyekutukan Allah, namun apalagi tadi melecehkan dan lain sebagainya, nginjek Al-Quran ya. Kalau perbuatan itu seperti nginjek Al-Quran, kalau ucapan ya itu tadi ucapan-ucapan yang menistakan agama ya. Ini kalau seandainya mereka itu tidak memperbaharui imannya, taubat sama Allah nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja yang dapat kita kaji. Ya. Ya termasuk ya. Sekarang sesajen. Kira-kira apa sih? Ya kan orang belum tahu kan apa sesajen. Sesajen kan bikin makan makanan gitu kira-kira. Ini kita bilang menurut kita gitu. Kalau menurut mereka nggak akab itu terserah dah. Menurut kita kan nanya sesajen menurut kita gitu. Apa itu sesajen artinya? Bikin makanan, ya, ditaruh di tempat, di nampan. Taruhnya di mana itu? Tempat-tempat tertentu. Dengan tujuan apa? Hah? Tujuannya apa? Hah? Menolak bala, minta dijauhin bala, mintanya sama siapa mintanya? Nah itu
Itu maksudnya minta itu siapa? Kalau ente minta tolak balak kenapa pakai makanan, pakai itu? Minta ya Allah, idfa'anna. Nah, Allah. Kok kenapa masangnya di sini? Ini kan sebenarnya kan kalau orang bilang dulu ancak nih. Ancak dulu. Oh, saya minta. Ya, ada lagi orang masang sesajen di mana? Di pintu rumah. Emang ada ininya, ada tempatnya dulu. Ya. Sebelum dia kerja gitu, harus ada makan makanan. Nah, kalau ini nih bisa jadi umpamanya yang disenangi oleh ruh leluhur gitu. Nah, supaya saya keluar rumah nanti diberkahin gitu, bawa rezeki. Ya. Nah, berarti mintanya siapa itu? Minta berkah. Nah, itu maksudnya itu di situ. Ya, gitu. Kalau ente masang bukan sesajen, ente apa? Bawa nasi uduk, nasi ulam. Ente beri kasih tetangga, Assalamualaikum. Ya. Nah, itu dianjurin pahala. Tapi kalau sesajen itu tujuannya supaya dimakan oleh leluhur, supaya leluhur berikan kita nah itu kan mintanya sama leluhur itu di situnya ya. Menurut kita gitu. Kalau menurut dia itu ya terserah, itu lain. Menurut kita. Seorang punya? Oh. Hah? Oh iya. Iya. Jadi itu kebal-kebal itu tadi setan tuh sebetulnya, ya setan. Jadi setan lah yang apa tuh, ya. Nah, jadi apa namanya? Setan digunakan untuk apa nih? Seperti sihir. Nah, itu kan sihir itu menggunakan setan. Ini menggunakan setan. Iya, ya. Jadi apa nih? Ya termasuk syirik. Ya iya, gitu. Ya. Sebab kan kita tidak boleh kita minta tolong kecuali sama siapa? Sama Allah. Apalagi minta tolongnya untuk nipu orang gitu. Kan ini minta tolong buat nipu orang. Nipu kan? Berubah makna kayak aulia jadi teman dekat, kafir jadi non muslim. Itu termasuk itu juga. Gimana? Berubah makna. Iya. Aulia kan dirubah jadi teman dekat, pemimpin. Iya. Terus kafir jadi non muslim. Iya. Itu termasuk menutup juga kafir. Iya, kafir juga. Karena udah jelas artinya, itu udah jelas. Ya. Cuman diapain? Dia apa? Disimpang-simpangkan untuk menguatkan, mencari-cari gitu. Mencari-cari dalil untuk menguatkan pendapatnya gitu. Padahal itu dengan cara yang salah, ya itu ya. Ya. Termasuk itu kafir juga, karena kan yang namanya mufasir itu nggak gampang. Ya, harus memahami ilmu bahasa dan lain sebagainya. Ya. Sama seperti tadi. Apa nih? Wa'budullah hatta apa? Wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Hatta ya'tiyakal yakin. Yakin itu mati. Ya. Itu tafsirnya yakin mati ulama. Kita diperintah untuk selalu taat sama Allah sampai meninggal dunia. Nah, ini tafsir yakin. Nah, sampai yakin. Nah, kalau ente udah yakin, nggak usah perlu sholat, nah itu ketafsiran dia tuh. Ada orang yang melegalkan nikah sesama jenis gitu ya. Dalam Quran ada katanya gitu ya. Apa itu? Fankihu ma tawbalakum. Nggak diterusin tuh ayat. Apa ada fankihu ma tawbalakum? Ya, Allah perintah nikah. Ma tawbalakum apa itu katanya? Jenis yang kamu sukai. Oh gitu. Gitu kan? Nah, padahal ayat ada terusannya minan nisa gitu. Jadi terusannya nggak diterusin, sengaja ngajak. Nah, itu melecehkan namanya itu, melecehkan firman Allah. Baik. Nah, sebelum kita baca zikir tauhid, mari kita baca Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.